Ukraina kembali mendapat angin segar di medan perangnya melawan Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menerima kabar baik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bantuan senjata besar-besaran dikirim, termasuk rudal Patriot. Namun di balik itu, ada juga peringatan keras untuk Moskow. Rusia punya waktu 50 hari atau sanksi ekonomi besar-besaran akan dijatuhkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini jalan menuju Perang Dunia Ketiga? Dalam pidato malamnya pada Senin 14 Juli 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Trump. Alasannya, Trump telah memberi lampu hijau untuk pengiriman lebih banyak senjata ke Kiev lewat jalur NATO. Zelensky bahkan menyatakan langsung, "Saya berterima kasih kepada Presiden Trump atas kesediaannya untuk mendukung perlindungan nyawa rakyat kami." Zelensky menyebut bahwa ia telah melakukan panggilan telepon dengan Trump membahas solusi untuk meningkatkan pertahanan Ukraina dari serangan Rusia. Solusi yang dimaksud tidak lain adalah suplai senjata mutakhir dari negara-negara NATO. Sekjen NATO Mark Rutte juga tak tinggal diam. Ia menyatakan secara terbuka bahwa Ukraina akan mendapatkan sistem pertahanan udara, rudal-rudal jarak jauh, dan amunisi dalam jumlah besar. Termasuk di dalamnya rudal Patriot, sistem pertahanan udara canggih yang sangat dibutuhkan Ukraina untuk menghadang rudal dan drone Rusia. Trump bahkan secara eksplisit menyebut, "Kami akan mengirim mereka rudal Patriot yang amat mereka butuhkan." Perlu diketahui, rudal ini bisa menembak jatuh rudal balistik dan drone dalam hitungan detik. Dalam banyak konflik, kehadiran sistem Patriot seringkali menjadi penentu kelangsungan kota besar di zona perang. Namun ada satu fakta menarik dan kontroversial dalam kesepakatan ini. Trump menekan perjanjian baru dengan NATO, di mana seluruh negara anggota NATO kini diwajibkan membayar 100% untuk setiap senjata canggih Amerika Serikat yang dipasok ke Ukraina. Artinya, Amerika Serikat tidak lagi menanggung beban bantuan perang sendirian. NATO kini bukan hanya jalur, tapi juga kantong dana bagi Kiev. Bagi Zelensky, ini kemenangan besar. Namun bagi Eropa, ini bisa menjadi beban politik dan finansial yang kontroversial di tengah ancaman resesi dan tekanan publik. Tapi yang paling mencolok adalah ancaman langsung dari Presiden Trump kepada Rusia. Dalam pertemuannya dengan Sekjen NATO di Gedung Putih, Trump menyatakan, "Kami sangat tidak puas dengan Rusia. Dan kami beri waktu 50 hari untuk menyelesaikan perang, jika tidak, tarif 100% akan diberlakukan." Trump menyebutnya tarif sekunder, yang artinya juga akan menargetkan semua mitra dagang Rusia yang tersisa. Ini bukan cuma sanksi, ini adalah pemblokiran ekonomi total yang bisa menghancurkan ekspor dan perdagangan Rusia secara global. Pertanyaannya, apakah Kremlin akan menganggap ini sebagai provokasi atau justru tekanan ekonomi ini bisa memaksa Moskow duduk di meja negosiasi? Dengan dukungan militer yang terus mengalir, posisi Ukraina di medan perang bisa mengalami perubahan besar dalam waktu dekat. Pertahanan udara yang lebih kuat berarti lebih sedikit korban sipil. Persenjataan yang lebih presisi bisa menekan pergerakan pasukan Rusia di wilayah timur. Namun, tekanan juga datang dari arah lain. Kim Jong-un dari Korea Utara terang-terangan mendukung Putin, dan jangan lupa, China terus memantau dari kejauhan. Di saat senjata dikirim dan ultimatum diberikan, dunia sekali lagi berada di tepi jurang eskalasi besar. Akankah Rusia merespon dengan diplomasi atau akan memilih jalan perlawanan? Kabar terbaru ini menunjukkan bahwa konflik Ukraina-Rusia masih jauh dari selesai. Bahkan kini mengarah pada babak yang lebih panas. Dengan rudal Patriot datang dan deadline 50 hari disematkan pada Kremlin,
ketegangan global kini berada di titik didih.